wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan sahabat itu datang kepada Rasulullah? Ingin menanyakan satu persoalan. Yang datang ini rupanya sahabat-sahabat yang memiliki kekurangan dari segi ekonomi. Dalam arti kata, orang-orang yang kurang mampu. Ketika bertemu dengan Rasulullah, sahabat itu mengemukakan suatu persoalan kepada Rasulullah tentang keadaan mereka itu. Apa yang disampaikan dari sahabat itu, wahai Rasulullah, ba'a kami orang-orang miskin, wahai Rasul. Kalau orang kayu, zakatnya banyak, wakafnya banyak, pergi haji bisa berulang-ulang. Kami yang miskin-miskin, ba'a, hai Rasul. Ini menarik juga kaum muslimin, kejujuran para sahabat-sahabat itu dalam persoalan ibadah. Lalu Rasulullah melihat dan mencermati dengan arif, karena Rasulullah itu seorang yang arif. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalau begitu mau engkau aku tunjukkan amalan-amalan yang dapat melebihi amalan orang kaya itu, atau dapat menyaingi amalan orang kaya-kaya itu. Mendengar itu, para sahabat itu muncul kegembiraannya. Senanglah hati para sahabat. Dengan cepat mereka menjawab, mau kana hai Rasul, itu kana yang kami cari hai Rasul. Lalu Rasul menunjukkan, agar nilai ibadah kita dapat menyaingi ibadah orang-orang kaya itu, perbanyaklah zikir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah zikir-zikir yang lain. Insya Allah, kalau diperbanyak zikir-zikir itu, ibadah-ibadah kita akan meningkat dan akan menyamai ibadahnya orang kaya. Senanglah hati para sahabat itu, kaum muslimin. Ko pinta lay buliah, kanda lay balaku, nanti mukasi sampai. Deklah sampai mode itu, para sahabat itu pulang minta izin ke Rasul. Wahai Rasul, rasa-rasanya lasanan hati kami, hai Rasul. Pulanglah kami lah, itulah bahasa awaknya, apa dibuang, skenario-nya seperti itulah kira-kira. Dilepaslah oleh Rasulullah, sahabat itu pulang. Sampai di rumah, para sahabat-sahabat itu sibuklah berzikir. Karena dia merasakan kekurangan di dalam ibadah-ibadah mereka yang lain. Dia paculah dengan zikir itu. Yang seorang zikirnya, zikir ini yang banyak, yang seorang zikir ini, yang orang tasbih, macam-macam. Kemudian pada suatu ketika, rupanya rahasia yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat itu bocor juga ke orang kaya itu.
Orang kaya itu mulai pula zikir, memperbanyak zikir. Jadi nampak lelah dari sahabat-sahabat yang miskin tadi, kaum muslimin, dibolo kecamehan. Kalau orang kayu zikir, sedekahnya lah banyak, ibadahnya yang lain banyak, ini zikirnya banyak, tentu tambah kalah, Pak. Datanglah balik para sahabat-sahabat itu kepada Rasulullah, mengadukan persoalan itu balik. Wahai Rasulullah, rupanya orang miskin zikir, orang kayo zikir loh, hai Rasulullah. Ba'a aka kamilih. Jawab Rasulullah, wahai sahabat, itulah makanya kita berpacu-pacu dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi perlu kita berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan tingkat nilai ibadah kita masing-masing. Oleh sebab itu, kaum muslimin menyikapi kisah yang terjadi di zaman Rasulullah itu perlu rasanya bagi kita untuk membuat wirid-wirid kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita di dalam ibadah untuk menaikkan ranking kita, makam kita. Kalau dulu makam level 1, ini kalau bisa lah sekian tahun kita beribadah, naik level itu tidak level 1, level 2. Ini yang kita cari, yang mencameh, menggamangkan di kita kaum muslimin, lah sekian puluh tahun beribadah, level ibadahnya masih seperti itu, tidak meningkat-ningkat. Tidak meningkat-ningkat. Jadi upaya kita bagaimana kita meningkatkan nilai ibadah kita itu, mutu ibadah kita tingkatkan. Rasulullah SAW juga mengatakan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya, amalnya bertambah bagus. Jadi mari kita bertambah umur kita, amalan kita bertambah bagus. Karena tidak ada jaminan kaum muslimin orang yang bertambah umur itu tambah amal, tidak. Karena umur bertambah dengan terbitnya matahari di timur, tenggelam di barat. Tapi yang ibadah, amal, alun tentu bertambah. Itulah yang kita lihat ini, kadang-kadang lah tua, lah putih, uban itu ya lah putih muslimin. Lah putih uban tapi takbiratul ihram saja kadang-kadang tidak selesai. Jangan dianggap enteng persoalan-persoalan kecil itu. Di dalam kitab Mazahibul Arba'ah itu disampaikan oleh para ulama tentang bagaimana takbiratul ihram itu yang sempurna. Imam Syafi'i menyatakan bahwa untuk kesempurnaan takbiratul ihram itu sampai balik syarat harus kita penuhi. Imam Malik menyatakan untuk kesempurnaan takbiratul ihram itu 10 syarat harus kita penuhi. Imam Hanafi menyatakan untuk kesempurnaan takbiratul ihram itu 20 syarat mesti kita penuhi. Timbul pertanyaan bagi kita, lahi dapat di kita syarat-syarat yang dikemukakan itu. Kalau tidak, kita meyakini takbiratul ihram kita batu. Kalau takbiratul ihram kita tidak batu, ibadah salat kita. Karena salat itu adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Jadi startnya saja sudah salah, apalagi finish kaum muslimin. Jadi perlu kita meningkatkan ilmu kita supaya kita menjadi
orang-orang terbaik. Ba'a cara meningkatkan le celiak contoh kanan sudah menceliak tua kanan manang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat itu. Datang dia kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ba'a kami wahai Rasulullah ibadah kami seketik. Pertanyaan bagi kita masing-masing, pernahkah kita bertanya ke orang-orang yang khusyuk salatnya, kenapa dia bisa khusyuk? Pernahkah kita datang dengan kejujuran hati, dengan ketulusan ke orang-orang yang menangis ketika berdoa? Kita tanya aja, kenapa dia bisa menangis? Kita kenapa tidak bisa menangis? Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat itu, Rasulullah memacu para sahabat itu untuk saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam meningkatkan amalan kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai amalan terbaik itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.